Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 16 Mei 2023, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma 4 ayat yang keempat yang berkata demikian. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul, Pemberi Upah yang Bijak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya baca itu melibatkan dua pihak. Pihak pertama adalah sang pemberi upah, dan pihak kedua adalah orang yang bekerja pada sang pemberi upah. Saya percaya saudara dan saya juga minimal kita ada di posisi salah satunya. Hari ini mungkin saudara dan saya ada di bagian sebagai pekerja yang bekerja, yang melayani di suatu tempat, dan mungkin kita diupahin oleh orang yang ada di tempat itu. Atau sebaliknya, saudara dan saya punya posisi sebagai pemberi upah. Mungkin kita adalah pemimpin di dalam satu ladang pekerjaan, di dalam satu ladang pelayanan, di dalam satu kelompok usaha, dan seterusnya. Dan kita mau dibawa oleh firman Tuhan ini untuk melihat, kali ini saya mau bawa saudara seperti Tuhan mau untuk melihat bagaimana menjadi seorang pemberi upah yang bijak. Ada dua poin yang mau saya share buat saudara dari firman ini. Yang pertama, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Jadi yang pertama, sebagai pemilik usaha, pemilik ladang apa saja, ladang pekerjaan, ladang pelayanan, kecil, besar, sedang. Yang pertama, upah pekerja saudara dan saya tidak boleh dihitung sebagai hadiah. Saya ulangi, Alkitab bilang upah seorang pekerja itu tidak boleh dihitung sebagai hadiah. Maksudnya apa? Kalau hadiah itu orang sudah bekerjanya bagus, dahsyat, luar biasa, hadiah itu suka-suka dikasih jumlahnya, suka-suka dikasih bonusnya. Jadi gaji dihitung sebagai hadiah. Artinya suka-suka yang mau menggaji, yang memberi upah. Tapi ayat ini tidak menjelaskan demikian. Ayat ini mau bawa saudara dan saya untuk melihat bahwa firman Tuhan menegaskan jika ada orang yang bekerja pada saudara dan saya, upah orang yang bekerja itu tidak boleh kita perhitungkan sebagai hadiah. Artinya bukan hadiah. Hadiah itu bisa sewaktu-waktu diberi. Hadiah itu bisa kecil, sedang, besar. Bahkan banyak hadiahnya itu ya kecil, suka-suka yang mengupahi. Tapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya, itu tidak boleh terjadi bagi saudara dan saya sebagai orang yang memberikan upah kepada orang yang sudah bekerja untuk kita, untuk tempat kita, untuk ladang-ladang yang Tuhan percayakan bagi kita. Ingat, mengupahi orang itu bukan hadiah. Yang kedua, tetapi upah itu harus dihitung sebagai haknya. Hak siapa? Hak dari orang yang bekerja. Jadi di poin 2 ini firman ini mau menegaskan bahwa jika ada orang yang bekerja pada saudara dan saya, upahnya itu adalah haknya. Maksudnya apa? Upahnya harus seimbang dengan apa yang sudah dia kerjakan. Upahnya harus seimbang dengan manfaat yang sudah dia berikan bagi saudara dan saya. Bukan hadiah, tapi haknya untuk mendapatkan bagian seimbang, sepantas dengan apa yang sudah dia kerjakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak saudara dan saya melihat banyak orang gagal di poin yang kedua. Banyak orang memberikan upah kepada pekerjanya dengan melihat hal-hal dunia. Misalnya, walaupun dia bekerjanya baik, tapi dia tinggalnya dekat, upahnya aku kasih sedikit.
Hello, firman Allah tidak mengajarkan demikian. Bahkan saudara bisa baca di dalam Injil Matius waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang bekerja di kebun anggur. Semuanya dibayar 1 hari 1 dinar. Tidak ada perbedaan. Ini tantangan bagi saudara dan saya sebagai seorang pemimpin, seorang pemilik ladang yang Allah percayakan di bumi. Apakah kita sedang mengupahi orang dengan standar Alkitab ataukah standar dunia? Pilihan ada pada setiap kita. Tapi firman Allah mengajarkan hari ini buat saudara dan saya. Jika orang bekerja kepada kita, orang melakukan manfaat di dalam ladang-ladang yang Tuhan percayakan atas kita, kita harus memberikan upah kepada mereka seperti kita memberikan hak mereka. Mereka pantas mendapatkan. Jadi kalau orang itu memberikan manfaatnya yang berarti, dia juga pantas mendapatkan yang berarti. Ini bicara tentang keseimbangan dalam memberikan upah. Keadilan dalam memberikan upah. Pertanyaannya hari ini, ketika saudara dan saya dipercayakan Tuhan sebagai seorang pemimpin di dalam apa saja, apakah kita adalah orang-orang yang melakukan standar Alkitab dalam mengupahi orang? Ataukah kita memakai standar dunia? Ataukah kita memakai standar suka-suka seperti kita kayak bikin hadiah buat orang? Kecil is okay lah. Tapi firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya hari ini, jangan menyepelekan orang yang bekerja bagi saudara dan saya. Jika mereka memberikan manfaat, hak mereka untuk menerima upah yang Tuhan percayakan kepada mereka melalui kita. Dan mari kita adil, mari kita lakukan sesuai standar Alkitab. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi pemberi upah yang bijak di muka bumi ini. Amin.